Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi anak-anakku yang hebat pada materi pewarisan sifat jilid 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami istilah-istilah dalam persilangan proses pewarisan sifat. Yang kedua, peserta didik dapat memahami cara persilangan dua individu dengan dua sifat beda. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaat pewarisan sifat bagi kehidupan. Sebelum kita memulai materi kita, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Persilangan dua sifat beda atau yang dikenal dengan dihibrid adalah perkawinan yang menghasilkan pewarisan dua sifat yang berlainan. Misal, kamu punya dua tanaman kacang kapri, yang satu punya sifat dominan bulat kuning, yang lainnya punya sifat resesif keriput hijau. Bila keduanya mengadakan perkawinan, maka menurut hukum Mendel 2, generasi kedua dari tanaman tersebut akan menghasilkan fenotip dengan perbandingan 9:3:1. Kita perhatikan contoh pertama. Apabila kacang ercis berbiji bulat warna kuning dengan genotip homozigot dominan B besar B besar K besar K besar disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput warna hijau dengan genotip homozigot resesif B kecil B kecil K kecil K kecil akan menghasilkan F1 kacang ercis berbiji bulat warna kuning dengan genotip homozigot heterozigot B besar B kecil K besar K kecil. Jika sesama F1 disilangkan, berapa perbandingan fenotipnya? Kita lihat di sini. Parental pertamanya bulat kuning, keriput hijau. Genotipnya B besar B besar K besar K besar, B kecil B kecil K kecil K kecil. Gametnya B besar K besar, dan yang homozigot resesif B kecil K kecil akan didapatkan F1 dengan genotip heterozigot B besar B kecil K besar K kecil, biji bulat kuning 100%. Apabila F2 P2 disilangkan sesama F1-nya, bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning dengan genotip F1-nya tadi heterozigot disilangkan dengan sesama heterozigot. Apabila dua-duanya heterozigot, maka gametnya ada 4, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Sehingga kemungkinan fenotip F2-nya adalah karena masing-masing ada 4 gamet, 4 dikali 4 ada 16. Kita lihat tabel F2-nya. Ada 16 kemungkinan genotip dan fenotip. Apabila kita bikin perbandingan untuk rasio genotip F2 ini, yang genotipnya B besar B besar K besar K besar ada 1, B besar B besar K besar K kecil ada 2, B besar K kecil K besar K besar ada 2. Kemudian yang heterozigot sempurna B besar B kecil K besar K kecil ada 4, B besar B besar K kecil K kecil 1, B besar B kecil K kecil K kecil 2, B kecil B kecil K besar 1, B kecil B kecil K besar K kecil 2, dan B kecil B kecil K kecil K kecil ada 1. Jadi rasio fenotip F2-nya kita hitung, yang bulat kuning ada 9, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 9, nomor 10, nomor 13. Kemudian yang bulat hijau ada 3, yang bulat hijau nomor 6, nomor 8, nomor 14 ada 3. Yang keriput kuning ada 3 juga, yaitu nomor 11, nomor 12, dan nomor 15. Sedangkan yang keriput hijau ada 1, yaitu nomor 16. Jadi, apabila kita rubah ke dalam bentuk persentase, yang bulat kuning 9 berbanding 16 dikali 100%, itu sama dengan 56,25%. Kemudian yang bulat hijau ada 3 per 16 dikali 100%, yaitu 14,75%. Kemudian yang keriput kuning ada 3 juga, berarti 3 per 16 dikali 100% sama hasilnya. Kemudian untuk keriput hijau ada 1 per 16 dikali 100%, yaitu 6,25%. Apabila kita menggunakan cara cepat, apabila induk homozigot dominan
dan homozigot resesif disilangkan, kemudian pada F1-nya sudah pasti akan didapatkan genotip heterozigot. Apabila genotip heterozigot disilangkan sesamanya, maka sudah pasti akan didapatkan perbandingan 9331. 9 sudah pasti untuk yang genotipnya homozigot dominan, bulat kuning. Yang 1 pada pasti kisut hijau, yaitu yang dua-duanya resesif. Kemudian untuk yang perbandingannya 3 itu adalah kebalikan, yaitu dominan resesif dan resesif dominan, kisut kuning atau bulat hijau. Seperti itu. Nah, kita misalkan contoh kedua dengan cara cepat, misalnya bunga merah batang tinggi, M besar, T besar, T besar, dominan, disilangkan dengan berwarna putih, berbatang pendek, M kecil, T kecil, T kecil. Kita perhatikan, ini adalah homozigot resesif, akan menghasilkan F1. Apabila dominan dan resesif disilangkan, maka hasilnya akan heterozigot, yaitu M besar, M kecil, T besar, T kecil. Yaitu di sini merah batang tinggi. Jika F1 disilangkan sesamanya, kemungkinan bunga merah berbatang pendek. Kita lihat, yang ditanya adalah bunga merah berbatang pendek. Kita perhatikan dulu cara cepatnya. Untuk yang 9 adalah merah tinggi, yang 1 putih pendek, yang 3 putih tinggi, yang 3 lagi merah pendek. Yang ditanyakan adalah merah berbatang pendek. Sehingga untuk merah berbatang pendek adalah karena perbandingannya adalah 3, jumlah F2-nya 16, 3/16 dikali 100%, didapatkan 18,75%. Untuk contoh ketiga, perhatikan ini adalah soal penalaran. Kalian harus bisa mengetahui genotip, gamet, ya, dan F1-nya. Perhatikan. Apabila parental pertamanya padi bulir besar batang tinggi disilangkan dengan padi bulir besar batang tinggi, dengan genotipnya kalian perhatikan kenapa fenotipnya sama dua-duanya tapi genotipnya berbeda. Cara menentukan fenotip dari huruf pertama dan huruf ketiga. B besar, berarti huruf pertamanya besar, B besar, berarti bulir besar. Kemudian T besar, T kecil, huruf ketiganya T besar, berarti tinggi. Kemudian disilangkan dengan genotip B besar, B kecil, T besar, T kecil. B besar huruf pertama, T besar huruf kedua. Makanya fenotipnya sama-sama padi bulir besar batang tinggi. Bagaimana F1-nya? B besar adalah bulir besar, T besarnya batang tinggi, B kecilnya adalah bulir kecil, T kecilnya adalah batang pendek. Pertanyaannya, genotip F1 yang dapat digunakan sebagai bibit unggul. Di sini bibit unggulnya adalah padi bulir besar, gen batang pendek. Mana F1 yang bisa dijadikan bibit unggul? Kita lihat tadi parental pertamanya, genotip parental pertamanya, kemudian gametnya, B besar, T besar, T kecil, gametnya ada 2, yaitu B besar, T besar, dan B besar, T kecil. Kita ambil dari huruf pertama dan ketiga, dan huruf pertama dan keempat. Untuk yang genotipnya heterozigot sempurna, B besar, B kecil, T besar, T kecil, sudah pasti gametnya ada 4. Lengkap, B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, dan B kecil, T kecil. Apabila kita silangkan akan didapatkan karena gametnya yang pertama 2, yang keduanya 4, 2 kali 4 ada 8 kemungkinan. 8 fenotip F1-nya dan genotip F1-nya. Yang pertama, 8 genotip F1. B besar, T besar, B besar, T besar, T besar, T kecil, B besar, B kecil, T besar, T besar, B besar, B kecil, T besar, T kecil, B besar, T besar, T kecil, B besar, T kecil, T kecil, B besar, B kecil, T besar, T kecil, B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Dengan fenotip yang pertama adalah bulir besar batang tinggi, yang kedua bulir besar batang tinggi, yang ketiga bulir besar batang tinggi juga, yang keempat bulir besar batang tinggi,
Yang kelima, bulir besar batang tinggi. Yang keenam, bulir besar batang pendek. Yang ketujuh, bulir besar batang tinggi. Yang kedelapan, bulir besar batang pendek. Mana yang bisa dijadikan bibit unggul? Apakah B besar, T kecil, atau B besar, B kecil? Ya, udah pasti kita ambil yang lebih baik adalah yang homozigot. B besar, T kecil. Jadi jawabannya adalah B. Oke, untuk tes cross atau uji silang, yang pertemuan pertama belum sempat kita jelaskan. Untuk tes cross adalah persilangan F1 dengan induk yang homozigot resesif. Nah, kita contohkan yang monohibrid saja. Apabila di sini P1-nya bunga merah, bunga putih, dengan genotip M besar, M kecil, gametnya M besar untuk yang dominan, yang M kecil, dan untuk yang resesif. F1-nya akan didapatkan di sini di soal merah muda. M besar, M kecil adalah merah muda 100%. Apabila pada P2-nya disilangkan kembali dengan salah satu induknya, berarti F1-nya disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif. Kalian lihat, yang resesif adalah yang bunga putih, M kecil. Jadi apabila disilangkan F1-nya gametnya heterozigot, berarti gametnya ada dua, yang homozigot resesif ada satu, sehingga pada tabel F2 akan didapatkan dua kemungkinan fenotip, yaitu merah muda, M besar, M kecil, dan putih, M kecil. Sorry, di sini Ibu salah tulis, M kecil. Jadi rasio genotip F2, M besar, M kecil berbanding M kecil, 1:1. Kemudian rasio fenotip F2 merah muda berbanding putih 1:1. Sehingga didapatkan merah mudanya adalah karena 1:2 berarti 1/2 dikali 120. Berarti didapatkan yang berjumlah yang berwarna merah muda adalah 62. Oke, untuk persilangan hibrid dan tes cross seperti itu. Kalau kalian belum jelas silakan WA Ibu untuk bertanya. Sekarang kita lihat manfaat pewarisan sifat bagi kehidupan. Yang pertama, teknologi rekayasa genetika bisa dilakukan secara tradisional, yaitu yang dilakukan pada penyilangan bunga anggrek. Di sini tujuannya supaya tanaman lebih besar, kuat, dan lebih tahan terhadap penyakit. Keunggulannya mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Dikembangkan tanaman yang tahan terhadap hama, memiliki kandungan protein tinggi, memiliki penampakan fisik atau fenotip yang menarik, dalam kurung warna dan bentuk bunganya indah, dan sifat-sifat lain yang penting untuk perdagangan. Tapi ada kelemahannya atau dampaknya atau efek sampingnya, yaitu bisa menimbulkan alergi. Yang kedua, isolasi DNA. Di sini biasa dilakukan apabila terjadi kasus pembunuhan atau kebakaran. Kita ingin mengetahui siapa korban atau mungkin pembunuh, atau bisa dicek dan bisa dilihat dengan sampel atau analisa DNA atau yang dikenal dengan uji sidik DNA yang diambil dari kromosom. Yang ketiga adalah teknologi cloning. Salah satu contohnya adalah domba Dolly yang terkenal, yaitu teknik menghasilkan banyak salinan dari satu gen tunggal, kromosom, dan keseluruhan individu. Oke, untuk materi kita pada hari ini cukup sekian. Terima kasih. Silakan dibaca kembali materi yang ada di Google Site yang Ibu kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.